salam sejahtera bagi kita semua. Januari 2021. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara program asistensi Go Scholarship Batch 1 pada acara Pegoship Talk episode 1. Acara Pegoship Talk episode 1 ini merupakan salah satu dari rangkaian Pegoship 2021 yang memfasilitasi pertemuan peserta program dengan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam meraih beasiswa, serta dapat memotivasi peserta agar lebih siap dan percaya diri dalam mendaftarkan diri pada program beasiswa seiring pembekalan soft skill yang diberikan oleh pemateri. Kemudian selanjutnya, saya akan membacakan beberapa peraturan pada acara hari ini sebagai perhatian dari teman-teman. Peserta diharapkan mengubah display nama sesuai format yang telah ditentukan. Peserta diharapkan mengenakan pakaian dan sopan. Selama acara berlangsung, peserta wajib menyalakan kamera kecuali apabila ada kendala. Selama acara berlangsung, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali mendapatkan izin dari moderator. Jika ingin bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Link absensi akan diberikan saat acara berlangsung. Peserta diharapkan menjaga tingkah laku serta tutur kata selama acara berlangsung. Dan untuk link presensi telah diberikan di bagian room chat dan bisa diisi oleh teman-teman dari sekarang. Oke, ada pepatah yang mengatakan, tak sayang, tak kenal, maka tak sayang. Maka saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Firdausi sebagai moderator dari tim Go Scholarship yang akan memandu teman semua pada acara Pegoship Talk episode 1 ini. Saya akan membacakan rundown acara yang akan berlangsung. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia, dilanjutkan dengan pengenalan narasumber dan pembacaan CV narasumber, presentasi dan penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan closing statement, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi, pengumuman, dan penutupan oleh MC. Baik, itu merupakan susunan acara yang akan dibacakan. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Go Scholarship, yaitu Kak Arung Agamani Budi Putra. Kepadanya dipersilakan. Apakah udah kedengaran? Sudah. Oke, terima kasih Hana. Halo semua. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, wahai para petualang yang senantiasa berkelana dalam mencari ilmu beserta pengalaman. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita telah diberi kesempatan untuk tetap sehat dan bisa hadir dalam acara ini dengan penuh semangat. Terima kasih juga kepada seluruh rekan kerja saya atas jerih payahnya sehingga kita bisa sampai pada titik ini dan juga menyukseskan jalannya acara ini. Dan yang paling penting, terima kasih kepada kalian semua, seluruh peserta, mulai dari Aceh sampai Merauke kalau ada, atas ketersediaannya untuk mengikuti program asistensi Go Scholarship Pegoship ini. Kita telah melewati tahun 2020 ya. 2020 itu adalah tahun yang benar-benar penuh perubahan ya. Mulai dari perubahan pola hidup, perubahan kebiasaan, perubahan metode, perubahan juga atas kesadaran terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Tahun 2020 itu udah menjadi tahun yang kalau misalnya oleh kebanyakan orang ya, itu menjadi tahun yang cukup sulit. Penuh dengan rintangan, penuh dengan mara bahaya, dan juga penuh dengan tuntutan untuk bisa menjaga diri dengan lebih baik. Dan kita juga memiliki tuntutan untuk tetap menjadi insan yang progresif dan juga senantiasa untuk berkembang dan belajar. Walaupun kita masih dihantui oleh mara bahaya di luar rumah, tapi kita masih tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada bangsa.
Nah, sebagai seorang pelajar, tentu saja kontribusi tersebut bisa dari banyak hal. Namun yang paling konkret adalah dengan menjadi insan manusia yang terdidik dan juga kreatif dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan diri baik secara hard skill ataupun soft skill itu pasti udah hal yang mutlak untuk kita lakukan kan. Nah, pada program ini kalian akan diberi berbagai bentuk pelatihan yang unik dan diharapkan bisa untuk mengembangkan potensi dan bisa mempersiapkan diri kalian dengan lebih mantap lagi. Selama 1 bulan ke depan ini akan ada beberapa sesi mini webinar yang kami yakin akan bisa menjadi ladang ilmu dan sumber motivasi dan inspirasi bagi kalian. Dan kalian juga akan dibimbing oleh kakak pendamping melalui beberapa challenge dan juga tugas asik, yang tentunya asik ya, untuk mempersiapkan diri kalian dengan lebih baik. Nah, segala hal tersebut itu dibuat atas suatu harapan. Dan itu harapan saya cukup sederhana, yakni siapapun yang senantiasa menjalani seluruh proses ini, program ini dengan bersungguh-sungguh, maka niscaya mereka akan memiliki bekal, pengalaman, dan juga pengetahuan dan ilmu yang jauh lebih baik dari orang lainnya. Agar kita bisa membuat suatu perubahan dengan berubah menjadi insan manusia yang jauh lebih progresif dan niscaya akan berkontribusi balik ke masyarakat. Dan juga jadikan program ini tuh sebagai ajang untuk kalian untuk membangun relasi, memperluas network kalian, jadikan kalian mendapatkan insight dari orang lain. Karena kita di sini tuh ada ketemu dengan orang-orang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia loh gitu. Tidak ada yang tahu apakah kita mungkin akan ketemu lagi di suatu kesempatan di masa depan. Kita bisa saja mungkin ketemu bekerja bersama ataupun juga kerja dalam suatu jalan bentuk kerjasama. Nobody knows. Only the God knows. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui. Yang terakhir, kalau dari saya, ya jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian. Pandemi ini masih belum berakhir, namun dengan usaha kita sebagai masyarakat yang taat, maka akan semakin cepat juga kita akan bisa kembali untuk berproses dan membangun negeri ke arah yang jauh lebih baik. Jaga semangat kalian, dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arung Agamani atas kata-katanya yang telah menyambut peserta fellowship dan juga doanya ya agar pandemi corona ini bisa cepat berlalu nih supaya kita bisa mencapai target-target kita lagi. Oke, kita lanjutkan acaranya ke sesi pengenalan narasumber dan pembacaan CV narasumber. Oke, bisa ditampilkan ya. Izin kepada Kak Iswandi juga untuk menampilkan CV-nya ya Kak kepada teman-teman agar silakan Hana. Agar mengenal profil teman-teman. Ini merupakan nama dan juga organisasi dari Kak Iswandi dan juga Instagramnya ya Iswandi Bana. Monggo bisa di-follow ya kakaknya. Banyak, saya yakin saya lihat di Instagramnya banyak banget insight-insight baru gitu yang kayak wah ini menginspirasi saya pribadi. Thank you Hana. Yep. Dan ini merupakan track record dari formal education. Kakaknya ternyata lulusan dari PKN STAN teman-teman dan juga melanjutkan ke sarjana ekonomi di Universitas Budi Luhur dan juga melanjutkan lagi ke Aoyama Gakuin University dan juga sekarang menjadi PhD candidate di Charles Sturt University Australia dengan beasiswa Australia Award Scholarship ya Kak? Ya betul, AS. Itu informasi yang saya dapatkan itu adalah beasiswa yang bergengsi dan juga cukup selektif. Alhamdulillah. Iya, dan mudah-mudahan dari pengalaman Kak Iswandi juga bisa nanti menyemangati teman-teman untuk meraih beasiswa juga. Sip. Oke. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol singkat dulu ya Kak. Boleh Hana, silakan. Kita masuk ke materi.
tadi mungkin Arung telah menyebutkan gitu Kak, 2020 adalah tahun yang lumayan challenging gitu. Dan Banget. dan menurut Kakak apa nih di yang 2020 yang Kakak alami dan pelajarannya yang bisa kita terapkan di 2021 Kak? Ya, makasih banget ini Hana. Jadi kalau kita nyebut 2020 itu kayak apa ya, blessing in disguise kali ya. Jadi meskipun pahit, pandemik bikin banyak orang kecewa, bikin banyak orang beberapa hilang harapan atau bahkan banyak perencanaan-rencana yang gagal lah gitu ya. Kayak saya pribadi ini kan harusnya keluarga nyusul nih Nak, di bulan Juni kemarin kan. Cuman karena kondisi border restriction di Australia cukup ketat, jadi belum bisa masuk. Jadi, tapi di balik kepahitan tadi banyak sekali hikmahnya sih Hana kalau kita lihat ya. Jadi banyak sekali webinar-webinar berterbaran di dunia kita ya, digital baik Zoom ataupun via YouTube atau mungkin beberapa via online streaming lainnya gitu ya. Dan kita lebih punya banyak kesempatan buat lebih banyak belajar sih dari rumah gitu ya. Jadi hal-hal yang belum bisa kita asah kayak mungkin teman-teman yang belum familiar dengan bikin entah itu hal-hal digital gitu ya atau belajar lebih dalam masalah bahasa Inggris atau masalah hal-hal skill lain itu jadi lebih terasa di pandemi kemarin gitu. Itu sih paling hikmahnya. Nah, selain pandemik yang sangat pahit, pasti banyak pengalaman lain yang lebih menantang atau menarik. Oke. Mungkin satu pertanyaan peralihan, mungkin ini lebih ke saya curhat aja sih. Kadang di pandemi itu saya ngerasa ya emang harus di rumah saja gitu untuk menaati aturan dari pemerintah, dan itu saya udah nulis sih pengen ngapain, tapi kayak aduh kok males banget ya, kayak ih mager banget gitu, kayak aduh ini kayak lemes bawaannya gitu. Kakak ada solusi gak atau tips untuk mengatasi hal tersebut? Bener banget nih. Jadi kalau setiap orang punya cara masing-masing ya. Ada yang memang tipikalnya itu dia butuh audio atau dengerin temennya untuk entah menyemangati atau mungkin dengerin podcast atau dengerin live streaming yang memotivasi dirinya gitu ya. Atau juga yang physically dia harus naik sepeda dulu atau di rumah harus push up dulu atau gerak-gerak sama keluarga misalkan ya. Atau dengan membaca. Nah kalau untuk saya pribadi sih bikin mager itu gampang nah. Kalau teman-teman punya hobi yang memang bisa naikin mood atau hormon endorfinnya, ya lakukan itu. Kayak teman-teman mungkin biasanya suka ini ya, bikin grup diskusi sama teman-teman lain tuh. Monggo dilakuin aja, dijalankan gitu ya. Atau mungkin yang udah lama jalan nulis cerpen mungkin ya, atau bikin jangan cuma caption Instagram mulu ya. Nah, jadi mungkin yang pengen bikin tulisan inspiratif misalkan juga lakukan aja. Jadi hal-hal yang memang kita suka gitu. Dan jangan lupa juga buat cari teman-teman yang suportif. Kayak Pegoship ini salah satu media sih buat teman-teman untuk yuk sama-sama di atmosfer yang sama, di dimensi yang sama, dan frekuensi yang sama. Itu penting teman-teman tuh. Oke, jadi itu ya solusi, tips dan trik dari Kak Iswandi ya. Jadi lakukan hal yang kita suka dan mungkin try something new. Oke, mungkin teman-teman udah cukup, wah ini kakaknya asik nih gitu. Udah ada dapet sense kayak gitu. Mungkin langsung kita lanjutkan ya Kak ke sesi inti dari Pegoship Talk 1, yaitu presentasi dan penyampaian materi. Kak Iswandi sudah siap? Oke. Saya berapa menit waktunya Hana buat presentasi? Untuk presentasi 1,5 jam, Kak, 30. Oke, siap. Diingetin ya kalau udah lewat ya. Iya, Kak. Silakan. Kami persilahkan kepada Kak Iswandi Bana, waktu dan tempat. Terima kasih banyak Hana dan tim dari Pegoship. Ada Kak Arung tadi ya, itu motivator muda sekali, luar biasa. Ini Kak Arung udah lulus atau masih kuliah nih? Masih kuliah Kak. Masih sama kuliah ya. Semester 5. Oh sama kayak Hana juga ya? Iya. Saya pikir udah S2 ya. Itu speech-nya udah kayak Barack Obama itu ya. Mantap. Makasih Kak. Ya oke, jadi kita 30 menit sharing aja ya teman-teman ya. Lebih tepatnya adik-adik karena saya udah lumayan senior nih. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Adik-adik sini banyak banget nih. Tapi sebelum saya mulai nih, Kak Hana juga Kak Arung, boleh dong di chat tadi. Saya belum lihat semua nih teman-teman yang nulis, misalkan dari Solo ada tadi ya, Solo, dari Balikpapan. Boleh kenalan dikit? Misalkan Kak, saya misalkan Putri dari Medan. Itu biar saya tahu nih demografi teman-teman. Silakan yuk.
Monggo teman-teman peserta Pegoship yang pertama ini boleh di chat box, diketik di komen, di chat kolom ini untuk nulis kenalan. Saya, nah ini dia, ada Solehatun dari kota, waduh ini antar galaksi ya, luar biasa Hana nih, dari galaksi berbeda, Bekasi. Juga dari Malang, dari Siantar ada Lady Louis dari Pematang Siantar. Oh banyak juga ya dari Pematang Siantar. Saya Brina dari Jakarta, juga ada Teguh dari Riau, Pekanbaru. Dan masih banyak lagi ya. Ini ada Octavia dari Purbalingga, ada Wong Ngapak juga ya. Waduh, saya juga ngapak nih Octavia. Sama-sama dari daerah Pemalang ya, saya daerah Pemalang, dekat Purwokerto juga. Ada Putri dari Medan tadi. Oke, nah ini saya diminta oleh Hana dan tim dari Pegoship untuk sesi pertama nih. Pas dapetin Japriannya, waduh mental block saat daftar beasiswa, ini saya banget nih. Jadi dulu sempat mikir, wah kayaknya nanti S2 pakai biaya sendiri aja deh, nyisihin dari gaji mungkinnya atau dari pendapatan gitu. Tapi kayaknya sayang nih kalau ada kesempatan kok nggak dicoba. Tadi Kak Arung bilang kan, untuk mendapatkan generasi yang bagus sih ya tadi, sering menuntut ilmu, gemar mencari ilmu, baik dengan pendidikan maupun beasiswa. Nah ini program menarik dari Pegoship, mudah-mudahan bisa lebih survive dan banyak nanti yang ikut ya. Oke, lanjut lagi, boleh dibantu untuk tim dari Pegoship. Next slide. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Hana, ini beberapa formal education dan juga ada beberapa awards dari WCO itu kayak semacam organisasi bea cukai dunia ya yang ada di Brussels atau Belgia. Itu salah satu impian saya bisa tugas di Belgia. Mohon doanya Hana ya teman-teman, semoga bisa ditugaskan juga di sana. Juga sempat dapat award di Pegawai Teladan atau Employee of the Month untuk Bea Cukai Tangerang 2018 dan dapat beasiswa dari AS. Kalau tadi Hana bilang bergengsi, sebetulnya banyak sponsorship yang bergengsi di dunia ya. Kayak AS, Chevening, terus juga Fulbright, LPDP itu juga sama. Tapi memang kalau secara allowance atau uang saku, AS memang tetap yang paling tinggi sih. Nah, jadi kalau bergengsinya dari sisi allowance atau uang saku, bolehlah dikatakan. Tapi kalau LPDP, kalau teman-teman nanti sudah menikah, itu ada tunjangan keluarga kalau nggak salah. Jadi lebih gede LPDP, nah kalau kamu sudah punya pasangan hidup ya. Itu makanya nanti kalau sudah keluarga S2 atau S3, itu LPDP lebih gede karena dapat 50% tunjangan lebihnya. Itu dan expertise saya memang di IP. Jadi kalau teman-teman tahu intellectual property rights yang paling gampang copyright lah ya atau hak cipta. Tapi saya nggak fokus di hak ciptanya, lebih ke merek dagang di international trade karena saya ngambil fokus di perdagangan internasional, cocok dengan jurusan dan juga tugas saya di bea cukai ya. Dan juga paham terkait dengan kepabeanan dan cukai secara law dan juga practical di lapangan. Dan beberapa belajar juga public communication dari workshop di kantor dan luar kantor. Oke, juga dari Malang ada tadi ya, dari Magelang juga ada. Oke, lanjut lagi, boleh di next slide. Nah ini dia, kalau kita lihat mental block, ini Hana juga teman-teman mungkin ngerasa, oh kayaknya Kak Isma ini gampang nih dapetin beasiswa S2 atau S3. Ternyata salah teman-teman. Saya itu harus nyoba sampai 4 kali untuk dapetin S2 kemarin. Dan usia saya itu adalah sudah di angka 30. Jadi teman-teman yang sekarang masih muda itu punya kesempatan lebih baik lah dibanding saya nanti ketika nanti lulus mungkin usia 21, 22, kerja setahun 2 tahun, nyoba 24, 25, 26 dapat itu alhamdulillah bisa lebih much better lah dibanding saya gitu. Tapi memang nanti ada beberapa slide di belakang terkait dengan mental. Kita memang tidak bisa membenchmark suksesnya Anda, teman-teman, adik-adik dengan benchmark suksesnya orang-orang. Misalkan Hana nanti udah duluan nih, di usia 23 dapetin S2. Kak Arong misalkan harus sampai usia 28 gitu ya. Atau Putri dari USU Medan langsung nih fresh graduate dapat AS misalkan. It's like a destiny. I mean, everyone has their own timeline. Jadi ada yang memang cepat, ada yang medium, ada yang memang dikasih Tuhan tuh beberapa kali dulu untuk mencoba. Termasuk saya nih, nah. Jadi ketika itu memang kalau untuk kementerian atau ASN itu agak sedikit punya syarat ya atau birokrasi atau birokratif lah. Mereka harus punya pangkat sekian dulu buat nge-apply S2. Nah, nanti buat teman-teman yang bukan PNS itu bisa bebas tuh. Mau usia berapapun bisa nge-apply untuk dapetin S2. Nah, saya itu sampai coba 4 kali tuh, Hana. Jadi
ada beasiswa Kementerian Keuangan di 2014 saya nyoba gagal. Padahal persiapannya udah banyak sekali, beli buku masalah tes potensi akademik, ikut kursus IELTS sama TOEFL, ikut kursus TPA Bappenas, terus bikin kelompok diskusi dengan teman-teman, bikin coaching sama beberapa senior. Itu udah total lah untuk dapetin beasiswa dari Kementerian Keuangan. Tapi at the end, it's not my time to have this scholarship. Itu gagal. Dan apa rasanya Kak? Ya kecewa pasti ya. Jadi mentalnya itu sempat down sekitar seminggu lah. Tapi it's okay, manusiawi. Cuman nggak boleh lama-lama, harus coba lagi. Nah ada lagi open LPDP itu kayaknya baru tahun ketiga ya. Masih baru lah. Masih belum terlalu ketat peraturannya. Itu saya udah tahap kedua tuh, tahap wawancara di Februari 2015. Tapi saya udah yakin banget tuh udah dapetin, pasti dapet nih. Karena kayaknya yakin wawancara lancar, nilai juga bagus, macam-macam. Tapi ternyata memang belum jodohnya saya dapetin LPDP. Itu sempet down juga tuh mental. Waduh, seminggu kayaknya lebih lama dibanding yang pertama. Itu juga sama, mental ngerasa kok kayaknya saya bodoh banget ya, nggak bisa dapetin beasiswa gitu. I feel like the worst person in the world lah waktu itu. Nah, jadi kayak, waduh ini kayaknya kok nggak adil amat ya. Padahal perjuangan juga sama, lebih total lagi. Dari browsing masalah pertanyaan LPDP tahun-tahun 2 tahun sebelumnya, terus juga wawancara dengan penerima award di LPDP yang 1 tahun sebelumnya, kayaknya udah banyak effort yang dilakukan, tapi at the end masih belum destiny saya atau takdir saya gitu. Dan itu merasa hopeless lagi, merasa kok gini amat ya, tapi nggak cuman seminggu, bahkan kayaknya nggak lebih dari 2 minggu lah untuk meratapi kehidupan gitu ya at the end. Nah, terus nyoba lagi di beberapa bulan berikutnya itu KOIKA Korea. Ini juga beasiswa dari Korea. Saya apply. Ini lebih parah lagi. Nah, jadi tahapan awal tuh saya nggak keterima sama sekali, administrasi udah nggak pas lah oleh si sponsorship tadi dari Korea. Itu lebih, aduh kok gini amat gitu ya. Tapi yang menarik adalah saya ini tipikal yang kecewa boleh, manusiawi ya. Cuman nanti buat teman-teman adik-adik yang mencoba, apapun, mau itu beasiswa, mau itu nanti pekerjaan, masalah perjodohan atau percintaan gitu ya, kalau gagal ya nggak apa-apa, kecewa gitu. Cuman jangan lama-lama, kita harus coba move on dan cari strategi lainnya. Nanti saya kasih tips ya di tengah-tengah dan di akhir nanti. Akhirnya saya nyoba di WCO tadi, yang organisasi Bea Cukai Dunia itu punya scholarship setiap tahunnya, dan saya apply dan alhamdulillah dapat di November 2015 itu mewakili Indonesia untuk dapetin 1 kursi dari 10 kursi di Brussels atau di Belgia, tapi kuliahnya di Tokyo, Jepang, terus selama setahun buat S2. Jadi nah dari ini kita perlu belajar nih sama teman-teman, bahwa ternyata Tuhan tuh kadang ada yang ngasih 1 kali kesempatan buat nyoba beasiswa. Ada yang 2 kali, ada yang bahkan berkali-kali, kayak saya ini sampai 4 kali. Termasuk saya pernah juga sharing sama salah satu eselon 1 atau staf ahli Menteri Keuangan, namanya Pak Frans. Dia itu sama juga, untuk dapetin S2 itu 4 kali nyoba baru dapat gitu ya. Tapi ada juga teman yang memang dia jodohnya cuma sekali. Iya mas, aku cuma daftar sekali dapat AS itu ya, Australia Awards gitu. Jadi bukan Mas Soleh, ini Pak Nufran Sabera Sakti, beliau staf ahli Menteri Keuangan bidang perpajakan, dan juga dia penulis buku Gramedia juga, dan beberapa blogger di Kompasiana juga. Itu yang pertama nih Nah, sekarang saya mau tanya lagi di chat box. Kira-kira teman-teman itu takut untuk daftar beasiswa nanti ya, kalau udah lulus atau nanti sudah lulus, teman-teman sekarang itu takutnya apa sih gitu? Silakan, ada yang mau sharing di chat box? Iya nih Kak, saya takutnya kalau ini, kalau itu, entah setelah proses, entah pada saat prosesnya, atau sebelum ngelamar, atau pada saat ngisi aplikasi. Oke, saya mau tanya ke Haryadi Bagus, boleh aktifkan mikrofonnya Mas Haryadi sama videonya. Kita Iya, ngobrol Pak. yuk. Oke. Screen-nya boleh share screen-nya boleh di off-in dulu Mas Pegoship, operator kita, biar ketahuan wajahnya Mas Haryadi nih. Oke, Haryadi mana? Halo, Pak. Boleh aktifkan mikrofon dan videonya. Halo, Oke, kayaknya ada gangguan ya, Mas Haryadi ya. Selamat pagi. Pagi. Halo. Ini dia. Mas Haryadi, kenapa Mas? Kok nggak pede sama bahasa Inggris ya? Kenapa? Boleh di-share. Jadi gini,
kebetulan kedengeran nggak Kak Iswan? Ya, kedengeran. Dengar Haryadi. Kayak jujur dari SMA sampai saat ini semester 5 jurusan Animal Science di UB, Oke. level bahasa Inggris saya intermediate, kayak Oke. belum advance gitu Kak. Terus kebetulan kan di sarjana ini aku juga dapat beasiswa bidik misi. Oh, keren. Nah, jujur kan apply di SMA kan gak pakai syarat bahasa Inggris. Dan itu kayak, normally nilai sama prestasi juga. Dan untuk mengantisipasi kayak bahasa Inggris tadi, itu aku dari semenjak semester 1 ikut kegiatan voluntary, kayak kerelawanan di daerah 3T, maupun juga kayak bantu-bantu tentang lembaga sosial. Tahun 2019 juga kayak student exchange ke Malaysia. Kayak gitu sih, Kak. Tapi emang di bahasa Inggrisnya agak kurang yakin karena aku ngebandingin sama teman-teman yang lain tuh bahasa Inggrisnya di atas 450, sedangkan aku tes terakhir tuh cuma 400 atau 385-an lah gitu. Terus kayak mikir, mungkin di semester 7 atau di semester 8 mungkin aku ikut kursus IELTS atau TOEFL lah di universitas aku. Jadi mungkin bisa ngelamar ke beasiswa S2. Nah, karena emang kayak minder juga di bahasanya Kak, jadi kayak apa aku tunggu dulu kayak 2 tahun kerja dulu terus kayak kursus cari uang gitu buat atau langsung apply beasiswa S2 karena emang Oke. mikirnya Ya. takut gak keterima di bahasa aja Kak. Soalnya kebetulan aku juga kayak preparation di CV, terus kayak motivation letter, terus kayak recommendation letter. Kebetulan aku udah konsultasi juga, udah bagus. Tapi karena syaratnya bahasanya itu kurang di level intermediate tuh kayak apply ke luar negeri juga kayak minder juga Kak. Itu Oke, sih yang betul. paling Langsung itu. saya jawab ya. Jadi memang untuk Haryadi, thank you for sharing. Saya pribadi juga ngalamin tuh Har. Jadi ketika dulu kan pengennya dapetin LPDP ya pas S2 ya. Itu kan zaman saya itu TOEFL untuk S2 itu 550 kalau nggak salah ya. 550, terus untuk IELTS-nya itu masih 5,5 apa ya kalau nggak salah zaman saya LPDP. Nah itu memang kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Saya itu lemahnya di mana ya? Oh iya, kalau misalkan di Amerika kan dia butuh GMAT sama GRE ya, kayak TPA bahasa Inggris misalkan. Kalau kita memang bukan orang kuantitatif gitu ya, anaknya kualitatif lah, sosial banget, ya jangan ngambil yang jurusan itu ya, kuantitatif atau hitung-hitungan misalkan. Atau yang kayak bahasa Inggrisnya kok kayaknya perlu di-upgrade nih. Nah itu cari cara yang memang pas sama teman-teman. Misalkan, kalau saya dulu itu memang ambil kursus, karena memang kalau tipikalnya itu otodidak boleh sih bisa, cuman kayak tidak terstruktur gitu loh. Nah, kalau kursus kan kita udah bayar, mau nggak mau ikutin kelasnya mereka gitu loh, karena udah ada effort di awal. Tapi memang dulu tuh saya tes TOEFL itu ITP sampai berkali-kali loh lah, Mas Haryadi juga ya. Jadi dari mulai coba lagi beberapa bulan ke depan, naik dikit tuh cuma 500, naik lagi 525 apa 521 saya lupa, naik lagi 535 sampai 550 untuk dapetin LPDP ketika itu untuk syarat awalnya saja gitu. Nah itu adalah banyak caranya. Jadi teman-teman jangan minder dulu bahasa Inggris yang teman-teman ada di dekat kantor atau di lingkungan sekolah atau kampus masing-masing. Nah, untuk beberapa sponsor mereka itu tidak mencari bahasa Inggris yang excellent. Contoh AAS. AS itu dia cuman syarat mereka melihat kalau untuk beasiswa itu ketika teman-teman punya jiwa atau semangat untuk mencapas lah, itu nggak masalah buat AS ya kalau pengalaman saya, karena dia akan dikhususkan oleh pihak Australia Awards untuk academic writing dan lain-lain gitu. Nah, saran yang paling enak buat teman-teman yang masih kuliah adalah dari reading, academic reading sama nulis.
tapi paling banyak baca ya, karena banyak literatur bahasa Inggris. Nah itu efeknya adalah kalau setahun dilakukan, itu lebih gampang kalau nanti ada tes TOEFL atau IELTS, karena udah terbiasa baca. Paksa dulu aja, aduh mas, saya cuma bisa paling cuma 1 halaman sehari, ya nggak apa-apa. Karena membiasakan kita untuk membaca. Sehingga satu mata kuliah itu baca 10 jurnal. Satu jurnal itu, satu paper itu sekitar 40-an halaman. Waduh, itu kalau kita nggak biasa baca academic reading, itu bakal mabuk juga gitu ya. Makanya kalau nanti lebih, jangan takut, jangan minder dulu sama kelemahan. Cari ya kalau saya lihat, yang penting dia bisa membaca dan bisa menulis apa yang dia baca atau dipelajari di kelas. Kalau dia jago bahasa Inggris untuk speaking, itu adalah bonus saja. Gitu. Oke, lanjut ke slide saya lagi. Terima kasih Haryadi. Itu ada, sudah share. Oke, boleh di-share lagi operator. Nanti wawancara kita bahas ya, ada kurang. Next slide. Oke, nah ini dia. Jadi mental blocknya itu banyak banget nih teman-teman. Ada tadi bahasa Inggrisnya jelek, betul banget ya Haryadi. Malu kalau nggak lulus. Nah ini dia. Jadi jujur sih, ketika awal nyoba yang tadi ya, yang dari internal Kemenq, LPDP gagal tuh malu. Wah ini mahasiswa Andi udah coba persiapan maksimal kok nggak lulus juga ya. Ya ada yang ngetawain, ada yang mungkin berduka, berbelasungkawa, ada yang ngasih support positif. Jadi kalau saya pribadi sih gini, ketika kita melakukan sesuatu sudah on the track tapi belum dikasih rezeki ya nggak apa-apa. Nah itu selentingan banyak tuh, entah para netizen, teman-teman atau cuma bercanda, it's okay. Jangan diambil hati, kita jangan baperan juga. Meskipun ketika gagal itu masa-masa psikologi kita itu lagi turun, masa-masa apa ya, kondisi kejiwaan kita tuh lagi sensitif lah, maunya marah, kesel, kecewa dan lain-lain. Cuman ya nggak usah diambil hati. Oh mungkin mereka pengen menghibur kita. Oh jadikan mereka sebagai pemicu kita untuk lebih baik. Carilah 1000 alasan buat menaikkan motivasi kita lagi. Atau ribet banget sih Kak prosesnya. Iya nih, contoh LPDP kan berkali-kali tahapan, administrasi, terus juga fokus group discussion, tes potensi akademik lagi, ke Pancasilaan, ke wawasan Nusantara dan lain-lain lah, itu banyak sekali. Fulbright juga sama, bahkan teman itu ada yang sharing Fulbright itu mereka harus ngirim secara hard copy, bayangin, bukan online. Itu juga ribet sekali, harus kirim pos, harus ngecekin, nelponin setiap pengumuman macam-macam. Kalau AS sih so far ribet ya, masa nggak ribet ya, cuman ada hal-hal yang ngisinya itu banyak, ada sekitar 25 halaman di online application-nya itu, tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu, karena untuk mendapatkan hal yang besar butuh juga perjuangan yang besar juga gitu ya. Atau prestasi biasa aja nih tadi nih. Jangan salah gini, kalau memang sih ini kan teman-teman yang masih kuliah semester 3 atau 5 atau mau lulus, itu punya waktu buat bukan nambahin CV ya, tapi berbuat lebih banyak buat orang lain. Berbuat lebih banyak untuk komunitas, berbuat lebih banyak untuk masyarakat, berapapun jumlahnya. Gitu. Kalau teman-teman punya, misalkan tadi, kalau Hana jurusannya apa Nak di kampus Nah? Tadi bio apa Nah? Biokimia Kak. Biokimia. Nah itu coba cari deh, kira-kira yang program apa yang bisa langsung direct ke masyarakat anak-anak dari biokimia. Contoh misalkan pengenalan vaksin kali ya, atau nyambung nggak tuh? Saya nggak tahu kalau jurusannya Hana. Nyambung atau ya minimal bikin edukasi ke masyarakat misalkan, atau ke beberapa kelompok-kelompok yang rentan terhadap virus untuk COVID ini, atau mungkin ada beberapa teman-teman di Bogor, atau misalkan Hana lagi di Bogor atau di kampung halaman yang masih belum percaya sama virus, itu bikin aja hal yang bermanfaat, dan itu buat para pemberi sponsor itu worth it. Ibaratnya sekecil apapun yang kita lakukan buat komunitas, buat bahkan kampus gitu ya, atau masyarakat lebih banyak lagi, itu lebih wonderful ya, lebih bagus lagi buat teman-teman. Tapi kalau misalkan belum ada prestasi, nah itu ada beberapa pemberi beasiswa itu juga melihat dari tipikal orangnya gitu. Dia nggak punya banyak prestasi, IP-nya biasa-biasa aja, mahasiswa nggak terlalu aktif, tapi dia punya something yang ini anak ini kayaknya bisa jadi sesuatu nih.
ketika dia nanti studi S2 di luar negeri, dia bisa jadi diamond. Memang dia belum ketemu ketika dia lagi nge-apply. Tapi ada pemberi beasiswa yang melihat itu kayak X faktornya. Nah, caranya adalah gimana? Kalau teman-teman sudah banyak prestasi, alhamdulillah, it's your good opportunity to apply, entah di mahasiswa, entah di kampus maupun masyarakat. Tapi kalau yang belum, cari sisi kelebihan dari diri kita. Misalkan, iya Kak, saya di kampus nggak pernah ikut apa-apa nih. Sayang sih, kalau menurut saya memang sayang banget. Cuman mulai ada visi, wah saya pengennya nanti kalau memang udah dapet insight nih atau sparks gitu ya, atau api atau cahaya apinya, saya pengen berbuat lebih deh Kak, nanti ketika pas di negara pas S2 nanti, atau setelah kembali dari S2. Tapi betul-betul nyata ya, bukan cuman omongan tok gitu. Misalkan udah dapet nih, wah saya nyesel deh waktu kuliah S1 kemarin belum banyak melakukan hal banyak. Nah, mumpung ada kesempatan ini, ketika saya mau apply S2, saya mau bikin plan A, B, dan C. Nah, itu sampaikan ke sponsornya entah LPDP, Fulbright, Chevening, AS. Tapi memang jangan berbohong, karena ketahuan orang yang berbohong dan tidak. Ketika dia berbohong tuh dia nggak connect antara data pertama dengan data-data berikutnya. Ada yang memang cuma mengcover CV atau proposal tok gitu. Tapi kalau dia betul dengan hati niat tulus untuk bikin A, B, dan C, misalkan ya, itu bakal ketahuan sama pemberi beasiswa gitu ya. Itu. Jadi yang buat biasa-biasa aja masih punya banyak kesempatan. Atau ada juga yang punya kepikiran, iya Kak, saya karena dulu pas di S1-nya belum banyak berbuat sesuatu, ya saya tunggu dulu nih, misalkan dia setahun bikin, tapi ini bukan karena untuk dapetin beasiswa ya, karena memang dia betul-betul tergerak untuk do something buat orang-orang gitu. Itu. Jadi 3 ini bikin kita itu nggak pede. Misalkan ya tadi bahasa Inggrisnya jelek, malu kalau nggak lulus, ribet banget prosesnya, prestasi biasa-biasa aja. Nah, nanti saya coba kasih beberapa insight ya, atau alasan-alasan untuk lebih yakin kita tuh insya Allah dimudahkan dapetin beasiswa. Oke, next slide. Nah, yang pertama ini, jadi jagalah belief ya. Jadi jagalah tingkat keyakinan teman-teman, meskipun sering muncul nih, mungkin yang ada di benak teman-teman ya, yang masih kuliah atau yang sedang mencari impian yang pengen diraih untuk tahun-tahun berikutnya. Paling gampang gini, udah deh Putri nggak usah ngarepin itu deh, mustahil. Kamu kan IP juga pas-pasan. Keluarga juga dari keluarga yang ya sederhana gitu ya. Ngapain sih mimpi S2 ke luar negeri gitu ya. Itu kadang muncul tuh. Mustahil, nggak mungkin, nggak pantas, nggak worth it buat kamu. Atau juga ada yang bilang, ngapain sih teman-teman atau di sini Vera, ngapain sih Vera, kamu tuh cita-citanya tinggi amat sih. Udahlah lulus S1 aja gitu, nggak usah S2 atau S3 gitu. Jadi orang tuh biasa aja. Ya nggak apa-apa sih orang bilang gitu ya. Cuma kalau kita memang yakin ini jalan yang baik, bisa bermanfaat buat pribadi dan orang banyak, lakukan aja gitu. Nggak usah mikirin apa yang mereka katakan. Atau ada yang lebih parah lagi nih, misalkan Dian Fatima ya, ada yang bilang ke Dian Fatima, kamu anak yang kurang mampu loh, jadi jangan banyak hayal deh, nyusahin orang aja nanti. Itu banyak tuh yang ibaratnya apa ya, entah nyinyir, mencemooh gitu ya, atau nggak yakin, they don't believe in us gitu ya, they don't trust that we can be something gitu ya. Itu banyak. Tapi jangan pernah membatasi diri dengan ungkapan atau ucapan-ucapan orang-orang yang tidak mendukung kita. Karena lebih banyak orang-orang itu yang mendukung kita sebetulnya, kalau teman-teman tahu. Hitung aja, orang tua ya kan, kakak atau adik, teman-teman dekat, teman-teman organisasi. Dan yang nyinyir ya paling 1, 2, 3, it's okay gitu. Kalau memang mereka belum tahu apa yang kita lakukan. Karena mungkin mereka nggak yakin apa yang kita punya saat ini gitu. Jadi jaga belief, jangan sampai hilang itu kepercayaan tadi yang dalam diri kita lah, ibaratnya self esteem kita. Karena tingkatan belief itu menjadi pembeda antara orang yang satu dengan orang lain. Sama-sama nih dia semester 5. Yang satu yakin dia bisa lulus dengan nilai yang baik, satu lagi tidak yakin, paling pas-pasan gitu ya. Atau yang satu yakin nanti dapetin S2 entah usia 25, 26, 28. Ada yang udahlah saya cukup S1 aja, stop di situ. Itu jadi pembeda antara yang yakin dan tidak yakin. Karena orang yang punya cita-cita besar tuh pasti punya belief yang besar juga. What we believe to be true, what we believe is possible, become true and become possible. Jadi kalau kita yakin itu baik, benar, kita yakin itu mungkin,
itu akan menjadi sesuatu yang terjadi, happening, true happening, dan menjadi sesuatu yang mungkin. Itu ya, jadi jagalah belief, karena udah banyak kok kayak teman-teman yang udah bisa S2 luar negeri dengan prestasi yang oke maupun yang biasa-biasa aja. Ada yang lulus juga jadi S3 dengan prestasi yang biasa, ada yang juga outstanding. Jadi ya, it's possible buat siapapun. Oke, lanjut. Slide berikutnya adalah ini, jadi saya juga sempat mikir karena udah lama nggak nyentuh buku ya, karena S1 itu kan udah cukup lama, terus rutin dengan pekerjaan, dengan kesibukan di kantor, amanah di kantor tuh jadi, aduh saya bisa nggak ya untuk balik ke dunia akademis yang harus baca jurnal, baca referensi buku, bikin tulisan, submit ke aplikasi macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan support dari teman-teman Indonesia, dari istri, keluarga, sama teman-teman di Jepang tuh juga luar biasa support dan akhirnya bisa graduate menjadi master dari Tokyo, Jepang. Lanjut lagi, kita slide berikutnya. Nah, ini dia yang paling awal saya pengen sharing ke teman-teman adalah melakukan sesuatu itu memang ada yang go with the flow. Iya Kak, saya coba sekali dan dapat. Wah, saya nggak pakai rencana-rencana loh. Itu nggak apa-apa. Ada juga teman saya yang ibaratnya bejo lah gitu nyebutnya kalau bahasa Jawanya. Beruntung banget tuh dia. Persiapan biasa aja, terus juga nilai biasa aja, tapi lulus ada. Tapi lebih banyak orang yang lulus dengan strategi atau perencanaan yang lebih baik. Nah itu. Kalau kita ibaratkan ada Steven Spielberg atau sutradara terkenal lah ya, yang di Hollywood atau dunia perfilman, ketika dia pengen jadi filmmaker, dia itu petakan dulu. Saya kalau mau jadi expert di bidang ini, kursus apa aja ya yang harus saya ambil. Oh, kalau dia mau bikin film bagus harus paham kamera atau sinematografi, paham masalah audio, paham masalah directing, paham masalah peran atau acting dan lain-lain gitu ya. Nah, sama dengan kita nih yang lagi S1, oh ya kalau saya mau jadi expert di bidang ini, misalnya biokimia, itu apa aja ya yang yang harus dipelajari dan belum dipelajari atau yang wajib dipelajari dan jarang orang pelajari. Itu mulai petakan. Atau kalau saya mau jadi expert nanti mendapat atau award untuk beasiswa apa aja ya karakter yang akan saya dapatkan. Oh, mulai asah nih rasa untuk inisiatif bikin sesuatu yang baik ya. Oh, mulai asah nih jiwa kepemimpinan. Nggak harus jadi ketua tapi bisa bekerja sama dalam tim itu juga leadership loh gitu ya. Atau ketiga saya mau naikin lagi nih value untuk social charity. Tidak harus bikin amal besar sampai miliaran. Dengan bikin gerakan kecil, sedekah-sedekah atau mungkin pemberian makan kepada tukang beca itu juga termasuk jiwa sosial gitu ya. Itu dulu bikin. Atau lebih ke akademisnya. Oh ya Kak, saya pengen nanti S2 itu ambil jurusan yang spesifik di sini karena belum banyak orang ngambil di sini. Atau sudah banyak tapi masih dibutuhkan oleh Indonesia, itu juga nggak apa-apa. Atau Kak, saya anak ekonomi nih tapi belum banyak yang menyentuh ke mikroekonominya di sini gitu, itu nggak apa-apa. Udah mulai ketahuan tuh, petakan course apa aja. Atau kalau dapetin beasiswa, orang-orang yang udah keluar negeri itu mereka punya X faktor apa sih? Oh iya dia kontribusi ke masyarakatnya ini loh. Oh dia expertise atau kepakarannya ini loh yang dicari oleh pemberi beasiswa. Nah, itu pelajari gitu. Termasuk juga bikin list to do. Misalkan teman-teman yang masih semester 3 atau 5, oh masih banyak kesempatan nih. Tapi jangan salah, kalau kita sudah bayangkan atau visualisasikan kita akan insya Allah dapat S2 di umur sekian, itu akan dimudahkan loh oleh Tuhan, oleh alam gitu ya. Semua akan menuju kepada yang kita impikan gitu. Seberat apapun itu. Mulai, oh iya Kak, nanti meskipun saya masih semester 3 atau 5, saya pengen deh coba menggali ilmu S2 ke Amerika misalkan atau ke Swedia gitu. Itu mulai kenapa? Karena jurusannya ini Kak bagusnya di sini dan di sini gitu. Bikin list to-do-nya. Dan cari mentor atau coach. Nah, ini juga menarik karena ketika dapat coach itu ibaratnya ada sutradara yang mengarahkan kita untuk melakukan A, B, dan C. Nah, itu diserahkan ke teman-teman untuk cari mentor atau coach yang pas untuk mengarahkan impian teman-teman buat studi S2. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini langsung aja, ini nggak perlu saya bahas banyak. Ini waktu AS kemarin untuk S3 itu tahapannya cukup banyak tadi, administrasi, wawancara, tes IELTS sampai pengumuman itu hampir berarti 9 bulan, 9 bulan. Sampai saya akhirnya lulus menjadi penerima PhD candidate di
Australia. Oke, lanjut. Yang pertama adalah gini, kalau teman-teman punya mental yang pas menjadi awardee atau penerima beasiswa adalah kita harus yakin setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Everyone has their own timeline. Tapi jangan sampai ini jadi apa ya? Jadi kayak semacam bumerang. Oh iyalah, jadi kayak males, jadi kayak nggak semangat, enggak. Tapi tetap kita punya usaha. Ketika gagal, nah itu baru keluarin nih magic word ini. Oh iya ya, setiap orang punya timeline masing-masing. Tapi kita udah usaha ya, jangan cuma diam doang gitu. Tapi udah mulai planning. Oh ya Kak, nanti saya lulus S1 mau kerja dulu setahun atau 2 tahun. Oh ya Kak, saya mau langsung nih dari S1 fresh graduate ke S2 mumpung orang tua support lah gitu misalkan. Itu. Jadi beda-beda, jangan sampai menyamaratakan. Misalkan di sini ada tadi misalkan Printari, iya Kak, saya pengennya nanti mau kerja dulu buat ngasih sedikit rezeki buat orang tua misalkan, baru 2 tahun lagi saya nyoba untuk S2. Atau kayak Marfuah Bandung, wah saya mau langsung nih Kak fresh graduate, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita tadi mengkomparasi timeline teman kita dengan diri kita, itu juga kurang pas ya, nanti malah jadinya stres atau depresi. Itu, jadi masalah apapun, karir, pendidikan, ada yang, wah iya Kak, teman saya itu dia baru usia 30 udah lulus S3-nya, udah lulus S3 gitu, saya masih gini-gini aja gitu ya. Oke, 9 menit lagi ya. Lanjut ke nomor 2 tipsnya. Slide berikutnya adalah nih dia, tak kenal maka tak sayang. Jadi banyak sekali sebetulnya para pemberi beasiswa, baik dari lembaga atau dari government to government, ibaratnya government Australia ke government Indonesia, atau government Belanda ke Indonesia, Amerika ke Indonesia, Inggris ke Indonesia, atau yang negara Eropa lain itu banyak. Atau juga langsung dari kampusnya masing-masing yang ngasih buat S1, S2, atau S3. Atau dari lembaga Indonesia sendiri, LPDP, Kominfo, itu banyak sekali yang ngasih. Atau Bappenas misalkan. Tapi makanya mulai teman-teman tuh browsing. Mulai browsing kira-kira apa aja ya dalam setahun tuh. Jadi tahu dulu, oh misalkan AS dia buka di Februari, oh Jerman buka di Januari, oh New Zealand buka di Februari. Jadi tahu tuh mind mappingnya. Meskipun saya masih kuliah, nggak apa-apa. Mulai aja tulis-tulis, oh ya, mulai pelajari nih, oh kira-kira ini nih yang cocok buat saya. Saya go deh untuk kesempatan pertama untuk ini misalkan. Jadi nanti ketika udah lulus nggak mikir-mikir lagi nih, saya mau kemana ya gitu. Itu pelajari ya, kapan bukanya, pendaftarannya, dan lulusnya. Dan berapa lama, jadi ketahuan tuh. Contoh AS tadi dari Februari sampai September, berarti hampir setahun. LPDP kalau nggak salah cuma 3 bulan gitu ya. Chevening juga lebih singkat waktunya, 4 bulanan gitu. Jadi pelajari juga timeline mereka ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Untuk menaikkan lagi mental kita supaya semangat untuk daftar beasiswa adalah slide yang berikutnya, boleh dibantu. Ini dia, sedia payung sebelum hujan. Jadi teman-teman nanti ketika sudah lulus, siapkan transkripnya, ijazahnya, kalau PNS kayak pangkat terakhir. Nah, CV. Nah, CV ini penting, meskipun kalian masih kuliah nih adik-adik, udah mulai nulis kayak nama gitu ya, terus aktivitas selama SMA atau aktivitas di kampus, atau gerakan sosial yang dilakukan atau social movement yang dilakukan tuh mulai ditulis sekecil apapun, sebagai tim acara kah, tim konsumsi kah, atau tim-tim yang kemungkinan nggak terlalu dilihat oleh sponsorship nggak apa-apa, tapi dicantumkan. Tapi bener ya itu kamu lakukan gitu. Jadi udah mulai nyusun CV kita nih, kita mau dikenal sebagai apa sih gitu, mahasiswa biasa aja kah, atau ada kontribusi yang bisa kita berikan gitu. Kalau perlu juga udah mulai nyicil tadi kurs bahasa Inggris, atau ikutan tes-tes TPA secara online, kan banyak yang gratisan ya, untuk tahu, oh kita nih berapa sih TPA, atau GRE kalau mau ke Amerika, TPA bahasa Inggris, atau tes potensi akademik bahasa Inggris. Itu banyak di online-online. Lanjut yang keempat, setelah sedia payung sebelum hujan, golden ticket. Jadi memang teman-teman juga mulai pelajari kira-kira sponsorship beasiswa itu mereka berapa sih nilai bawahnya. Kayak AS itu cuman 525 buat TOEFL. Untuk Kementerian Keuangan tuh 475, LPDP agak tinggi ya 550, New Zealand 525. Untuk yang WCO saya 500. Jadi nanti banyak tuh, ada negara, ada Stone Netherlands misalkan, Belanda berapa, terus juga dari Chevening berapa, Fulbright berapa, nanti cari sendiri. Nah, dengan tahu itu kita mulai mengukur saya perlu berapa waktu lama ya untuk belajar dapetin nilai sekian gitu. Dan jangan minder, semua pasti bisa improve. Kayak tadi saya kan dari 480 naik 500 sedikit,
525 sampai 550. Ya, lanjut lagi. Ini dia perfect boat. Jadi ini juga sama. Jadi teman-teman ketika nanti mau cari jurusan S2 itu cari perahu atau jurusan yang memang cocok dengan teman-teman. Jangan sampai salah milih ya. Kalau sering ada pembahasan ya salah jurusan, itu udah banyak diskusinya. Cuman untuk S2 ini ketika kalian memilih jurusan yang pas dan relevan dengan background S1 atau pekerjaan saat ini atau kontribusi saat ini itu lebih dipertimbangkan oleh pemberi beasiswa apapun. Oke, lanjut ke yang 6. Rekam jejak. Jadi teman-teman juga mulai tadi CV yang bagus, kontribusi disimpan dengan baik, kegiatan mahasiswa, sosial, penghargaan kalau ada, atau riwayat pelatihan. Jadi ikutan pelatihan webinar online, workshop-workshop offline atau ketemu tatap muka itu mulai didokumentasikan karena bakal jadi X faktor atau tambahan positif buat kalian sebagai awardee nantinya. Ya, lanjut. Poin berikutnya. Good deeds, nah ini terakhir ya. Jadi setelah effort udah dilakukan, teman-teman udah mulai harus minta bantuan dari yang di atas. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak sedekah, mohon doa restu. Ini berguna buat kondisi apapun ya, pas lagi kuliah, pas nanti UTS atau UAS, atau nanti pas mau pengumuman kelulusan misalkan, itu harus dilakukan banyak perbuatan baik. Karena at the end memang ya Tuhan sih yang menentukan kita dapat rezeki ini atau enggak gitu ya. Oke. Next. Persistence ini sama. Jadi mental yang berikutnya adalah buat teman-teman itu jangan pantang menyerah, never give up. Ketika kita mendaftar sesuatu itu harus siap untuk gagal, siap juga untuk lulus. Siap untuk lulus dan juga siap untuk gagal. Jadi dua itu ya. Dan jangan pernah ketika gagal itu ya underestimate yourself, merasa kecewa itu oke. Jangan lama-lama karena kita ini sebenarnya punya hal yang patut kita banggakan ya. Kita ini worth it lah sebetulnya. Kalau memang belum jodoh ya kita coba lagi untuk yang berikutnya. Ya lanjut. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya share ya Hana ya. Kita kembalikan ke moderator, semoga nanti bisa diskusi. Yang mau tanya-tanya monggo silakan. Semoga ada banyak kesempatan buat tanya jawab ya untuk question and answer. Saya kembalikan ke Hana, moderator. Thank you. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iswandi Bana atas pemaparan materinya soal mengatasi mental block pada mendaftar beasiswa. Tadi udah banyak banget insight yang sudah kakak berikan ya. Mungkin aku bisa rangkum sedikit. Jadi yang Kak Iswandi bicarakan itu dari awal menjaga belief dari kita sendiri. Dan kemudian melakukan dengan strategi untuk dapat beasiswa. Jadi tidak langsung jalan begitu saja, tapi ada mengenali kayak strategi, menyiapkan strategi perang seperti itu ya. Kemudian ada tips-tips tambahan lagi. Sama kata sayang itu adalah kita harus mengenali beasiswa yang akan dituju. Dan kemudian sedia payung sebelum hujan, menuliskan track record pribadi yang menjadi amunisi untuk keunggulan diri. Dilanjutkan dengan golden ticket, yaitu mempelajari syarat beasiswa. The perfect boat, yaitu sejalur dengan hubungan jurusan atau dengan diri sendiri. Dan kemudian rekam jejak, berkontribusi terus untuk menambah kualitas diri. The good deeds, atau berdoa atau meningkatkan hubungan dengan Tuhan sebagai peningkatan spiritualitas, dan juga persistent, menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk lolos ataupun gagal. Kayak begitu. Jadi ya teman-teman, ringkasan dari pemaparan materi dari Kak Iswandi. Oke. Ya. Dan kita bisa melanjutkan ke sesi yang mungkin lebih interaktif, yaitu sesi tanya-jawab ini untuk teman-teman. Sesi tanya-jawab ini mungkin kita bebaskan saja kali ya sampai jam 11.45 ya kalau sesinya, kalau teman ini juga melihat dari teman-teman juga mungkin bisa aku bacakan kembali untuk aturan tanya jawab ya. Untuk aturan tanya jawab ini tadi, jika ingin bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Nah, untuk raise hand sendiri di bagian partisipan, kalian bisa klik dan juga ada raise hand di situ. Dan kemudian kalau misalnya bermasalah untuk di bagian
mikrofon tidak bisa, bisa juga untuk menuliskan langsung ya di kolom chatnya. Nanti bakal saya bantu untuk membacakannya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah bisa dibuka dari sekarang. Dipersilahkan untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya. Sudah ada ini dari tadi ya, Kak Haryadi Bagus Windarto dari Universitas Brawijaya. Silakan untuk on mic-nya. Terima kasih Kak Hana selaku moderator. Aku tertarik banget Mas kayak seminar tentang beasiswa ini sih. Juga ingin konsultasi juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang kebetulan aku tertarik sama 4 beasiswa Mas. AAS, NZAS, terus Turki Burs Salary sama LPDP. Yang aku incar sebenarnya di lulus nanti, kalau misal gak fresh graduate atau kerja dulu, itu LPDP sama AAS. Kenapa? Karena emang dari tujuan negara itu kayak pendidikannya juga bagus dan justru nggak cenderung ke USA. Nah Mas, kan jurusan di backgroundku kan animal science, dan pengalamanku juga kayak mau apply di bidang hukum atau pindah linear gitu, sebenarnya tuh peluang kita di wawancara AAS ataupun LPDP tuh sebenarnya tuh besar nggak sih kalau kita nggak linear sama jurusan kita. Terus semisal kalau emang kayak wawancaranya, misal kita apply di dalam negeri maupun luar negeri, itu wawancaranya apakah gunain bahasa Indonesia sama persis atau gimana. Terus juga yang aku mau tanyain Mas, kan ini aku bidik misi. Nah, semisal kita apply-nya di afirmasi bidik misi juga, apakah kita peluangnya juga jauh lebih bagus daripada yang jalur umum? Itu sih. Thank you Mas. Waduh, lengkap banget nih pertanyaannya. Gimana Hana? Ditampung atau langsung dijawab? Mungkin bisa langsung dijawab saja Mas Iswandi. Ya, menarik. Jadi tadi pertanyaannya banyak ya, dari mulai AS, LPDP gitu ya. Dan kalau yang saya tangkap dulu ya, nanti kalau ada yang kelupaan diingetin Hana ya. Kalau untuk yang linear, kalau seingat saya ya, kenapa saya dulu pas di LPDP gagal dan beberapa teman-teman gagal itu memang mereka tuh yakin dengan yang background-nya itu bukan sama ya, supporting lah dengan S2-nya atau jurusannya gitu ya. Terus nyambung gitu dan korelasinya tinggi lah antara S1 dengan S2 yang diambil. Itu kalau yang saya ingat ya LPDP ya. Jadi mereka itu meskipun kalau nanti ada yang lulus, kok Mas ada yang memang beda, mungkin nggak banyak dibanding yang memang sejalan dengan. Kenapa? Karena mereka ketika dia udah linear itu minimal background dasarnya itu basic pertama itu udah lewat gitu. Jadi nggak perlu lagi ambil course-course yang basic lagi nanti di S2-nya. Dan itu bakal ambil waktu yang lumayan banyak sih kalau dilihat oleh pemberi beasiswa. Jadi memang diprioritaskan yang linear kalau bisa nanti ya. Tadi jurusannya apa? Animal Science ya, Mas Haryadi ya. Itu kalau dan itu pun saya yakin dari teman-teman S1 sekarang itu banyak sekali turunan-turunan atau jurusan-jurusan S2 nanti yang menarik untuk dijelajahi gitu. Kecuali memang mau banting setir, nah itu harus pikir berkali-kali. Nah tapi uniknya kalau AAS itu ada banyak pengalaman juga yang beda jurusan atau tidak linear. Tetapi ada tetapinya nih, jangan sampai asal-asalan. Ketika dia sedang menjalani aktivitas atau kegiatan atau tugas di kantor itu nyambung dengan jurusan yang enggak linear tadi. Contoh nih ya paling gampang, ada teman dia S1-nya ekonomi, tapi S2-nya di Australia di Sydney itu dia ngambil di hubungan internasional, PR, Public Relation. Kan nggak nyambung tuh ekonomi sama PR. Ternyata dia memang di 5 tahun terakhir tuh bergelut di humas kementerian. Nah itu ada reason yang kuat untuk ngambil kenapa harus berubah jalur lah gitu. Tapi kalau yang lainnya sih seingat saya dari demografi teman-teman yang di AS ini mostly 90% tuh linear dengan S1-nya. Tapi ada juga yang tidak, tapi nggak banyak. Itu aja sebagai pertimbangan ya Mas ya kalau mengambil jurusan. Itu terus tadi apa lagi ya pertanyaannya ya yang kedua? Tentang bedanya kita di wawancara. Wawancara, oke, betul. Jadi pengalaman itu kalau untuk AAS, untuk Australia itu memang diutamakan pakai bahasa Inggris. Tetapi enaknya itu kalau S2 nanti cuman ada 2 interviewer. Satu orang Indonesia, satu orang Australia. Kalau S3 ada 4, 2 Indonesia, 2 Australia.
Nah, untuk yang S2 itu enaknya mereka nggak harus mendapatkan awardee yang jago bahasa Inggris speaking. Tapi ketika dia menyampaikan ide meskipun babiliutan atau berantakan, dia dapat, oh anak ini punya pemikiran yang menarik nih gitu. Oh anak ini punya ide yang oke nih. Oh anak ini paham nih dengan isu yang ada di jurusannya. Jadi don't worry, karena nanti yang orang Indonesia akan membantu menerjemahkan dalam bahasa Inggris untuk yang AS ya. Nah, kalau LPDP yang terbaru saya belum update, tapi mereka akan men-challenge dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau nanti misalkan ada technical word yang susah di di Inggris kan, itu boleh pakai bahasa Indonesia, saya ingat saya gitu. Jadi kalau kalau saran saya memang perlu latihan untuk interview, tapi tidak harus sampai outstanding untuk jago menyampaikan kata-kata yang canggih gitu, tapi yang penting idenya. Itu sih yang kita lihat dari para pemberi beasiswa. Idenya apa, kita menguasai bidang ini, dan kita tahu isu-isu terkait dengan bidang yang kita mau ambil. Itu paling masukannya. Radi. Semoga sedikit membantu ya. Baik, semoga menjawab ya Mas Haryadi tadi dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa, tadi udah ada yang resen tapi itu diturunkan lagi mungkin. Apa tadi ya? Tadi yang resen ya Octavia. Octavia, ya. Oke, Silakan. kepada saudari Octavia dipersilakan untuk on mic. Ya, selamat pagi Mas. Apa suara saya sudah masuk? Sudah. Halo Octavia. Masih agak jauh ya dari mikrofonnya atau dari handphone? Sudah masuk Mas. Oke. Much better. Yeah. Perkenalkan, saya Octavia Stefani dari Universitas Diponegoro, asal dari Purbalingga. Pertanyaan saya Mas, jadi setiap orang kan pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, biasanya itu dari kegagalan itu tuh dari kita tuh ada yang mengalami stres atau bahkan sampai mengganggu aktivitas kita yang lainnya. Tips dari Mas sendiri, gimana caranya kita supaya bangkit dari rasa dari larut dalam kesedihan, larut dalam suasana kesedihan karena kegagalan tersebut. Terima kasih. Wah, ini berat banget nih. Kamu jurusan apa, Octavia? Jangan-jangan psikologi. Jurusannya apa? Teknik kimia, Mas. Teknik kimia. Waduh, apik tenan ge. Ini anak kimia semua, jangan-jangan ini temannya Hana semua nih. Ya, jadi menarik nih. Kalau saya dari 3 kali gagal ya, itu memang kalau boleh sharing, kita boleh kecewa, manusiawi. Justru nggak manusia kalau kita nggak kecewa. Kalau gagal itu bukan manusia, robot gitu ya. Jadi kecewa, sedih, ngerasa nggak worth it, ngerasa orang yang tidak punya sesuatu lah, itu wajar. Tapi jangan lama-lama. Kalau saya pribadi gini, prinsipnya dalam hidup itu kita tidak perlu dapetin sesuatu dulu buat bahagia. Itu dulu. Jadi kan kita hidup tuh bukan cuma beasiswa. Kalau saya pribadi ya, kita tuh perlu bahagia, perlu live our life dengan cara yang baik, perlu bikin kita ini adalah worth it gitu. Bukan harus dapetin beasiswa dulu untuk jadi sesuatu yang wah gitu. Itu dulu prinsipnya. Dapat ya Octavia ya. Jadi nggak perlu kita dapetin sesuatu dulu buat bahagia. Nggak perlu dapetin sesuatu dulu buat jadi orang yang kita inginkan. Itu prinsip saya pertama. Tetapi jangan juga jadi bikin kita malas untuk dapetin beasiswa. Nah, ini adalah sebuah media aja. Oh iya, kalau kita coba, tapi harus total nih. Karena kalau kita nggak total ya bisa lebih potensi gagal tuh banyak. Meskipun yang udah total gagal juga banyak gitu ya. Cuman kalau kita sudah pengen sesuatu, jadikan itu total. Nah, ketika gagal, ya udah kecewa dulu nggak apa-apa, 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi oh iya ya, mikir lagi. Kan kita harus bahagia nih. Nah, bahagia itu kan nggak harus dapetin apa yang kita inginkan terus gitu. Jadi itu dimainkan terus mentalnya, mindsetnya gitu. Sama nanti kalau udah lulus S1 atau waduh, saya pokoknya bahagia kalau dapat cum laude 4,00 misalkan IP-nya atau di atas 3,5 lah. Itu boleh sebagai impian. Tapi kalau misalkan at the end kita nggak nyampe itu, cuman 3,49 misalkan, ya udah kita perlu bahagia, perlu bangga gitu loh sama diri kita. Sama nanti kalau teman-teman lagi udah coba, udah macem-macem. Saya pun dulu ngerasa gitu, Octavia. Udah coba kursus IELTS kan, TOEFL, kursus TPA Bappenas, beli buku TPA-nya, beli buku online-nya yang ada di internet macam-macam. Pas dapet gagal LPDP, waduh,
ini kayaknya nyesek banget nih. Cuman ya tadi akhirnya jangan mengurung diri juga, ngobrol sama teman-teman, dan yang paling penting saya diri kita sendiri, mindsetnya. Kita ini harus bahagia loh, jangan sampai kita nggak bahagia karena ginian doang gitu. Gitu. Sama kalau untuk bangkit lagi, cari referensi untuk beasiswa lain karena banyak sekali, dan belum tentu kalau kita ditolak oleh yang satu ini, kita belum tentu ini kita mohon maaf bodoh ya, tapi bisa jadi nggak cocok sama pemberi beasiswa ini. Oh ternyata kita lebih dihargai oleh AAS loh, oh kita lebih dihargai oleh Chevening loh, atau Fulbright. Jadi itu dimainkan mindset tadi, terus cari lagi menghibur diri dengan aktivitas yang kita sukai, sama tadi move on lagi untuk coba-coba lagi. Bahkan ada senior saya tuh Octavia, dia coba sampai 7 kali. Ada yang 10 kali. Tapi kita kan ya beda-beda ya, ada yang cuma sekali, 2 kali gitu. Jadi itu sebagai penghibur aja bahwa ada yang lebih struggling lagi dibanding kita nanti. Itu mungkin semoga sedikit membantu buat teman-teman. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Octavia. Mungkin aku mau nambahin juga kali ya Kak. Iya. Dan juga di setiap kegagalan kita review mungkin ya Kak, oh salahnya di mana. Aku juga pernah kayak, oh gagal ternyata aku salah di ini yang kayak, oh kenapa ya gitu. Dan aku nggak ngulangin lagi kayak, oh ini yang aku harus notice di seleksi selanjutnya. Kayak begitu mungkin ya Kak. Oh iya, bisa jadi betul-betul review. Baik, terima kasih kepada Kak Octavia atas pertanyaannya. Ini masih ada waktu ya teman-teman, dimanfaatkan nih bertanya oleh masternya nih Kak Iswandi. Atau yang di chat box juga boleh dibacakan, Hana, kalau ada yang belum saya jawab tadi. Sepertinya belum ada. Sudah ya, oke. Boleh teman-teman, ini Kak Iswandinya lama banget. Ditanya, nggak digigit ya Kak ya. Siap. Oh ya, diingatkan lagi ya kepada teman-teman yang belum mengisi link presensinya, sudah di-share oleh Kak Desi di bagian chat. Oke, aku yang nanya ya Kak sekali. Boleh, silakan. Tidak ada Han tadi. Ada? Iya, dari Printari Nur. Oh, tadi Printari ingin bertanya. Oke, kepada saudari Printari dipersilakan untuk on mic-nya. Kak, saya ingin bertanya tentang tes TOEFL dan IELTS itu karena saya belum pernah ikut keduanya. Terima kasih. Jadi expertnya langsung nih Hana mungkin atau Kak Arung. Oke, dari saya dulu ya, nanti tambahin ya Arung atau Hana ya. Kalau memang belum tes TOEFL atau IELTS nggak apa-apa. Ada banyak online atau mungkin lembaga kursus yang mereka menawarkan kayak trial gitu loh, kayak kamu coba dulu nih atau pretestnya lah gitu. Kalau belum bisa ke tempat tesnya paling cari online dulu biar tahu oh ya kira-kira saya berapa ya untuk starting point-nya. Kalau sudah dapat 450 bagus, bisa dikembangin lagi. Atau sudah dapat 500, wah itu lebih keren lagi, bisa banyak waktu buat dikembangkan. Itu jadikan ini ya, jadikan pemicu, bukan jadi hal yang nomor satu kalau menurut saya. Maksudnya gini, karena kan tetap kuliah, kita memahami jurusan kita, memahami keilmuan kita di S1 itu lebih penting sih menurut saya. Misalkan jurusannya apa, Mbaknya? Printari, akuntansi. Nah itu kan banyak tuh yang perlu dikembangkan ya, akuntansi publik, akuntansi macam-macam lah, entah itu nanti jadi forensik dan lain-lain, itu banyak yang perlu dikembangkan ya. Itu dulu kalau nanti Printari, udah tahu basicnya, udah tahu cabang-cabangnya, udah tahu mungkin yang lagi happening di research-nya atau di penelitian itu lebih menarik. Nah bahasa Inggrisnya itu adalah menjadi pendukungnya. Tapi jangan dilupakan juga, misalnya udah tiba-tiba udah lulus, wah saya belum upgrade bahasa Inggris nih, belum tes TOEFL lagi, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau sekarang udah ngeh itu cukup penting sebagai pendukung, mulai ya tadi diisi dengan selain belajar akuntansinya, untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya. Caranya tadi dengan tes online dulu atau pretest dari berbagai lembaga kursus misalkan yang mereka sediakan, jadi tahu kekuatan awal. Kalau sudah tahu kekuatan awal kita lebih gampang untuk mengembangkan nih strateginya, kita butuh sekuat apa sih gitu. Apakah kita belajar setiap minggu atau belajar setiap bulan, apa setiap hari, itu lebih enak untuk melihat mesin kita masing-masing.
Nah, kalau ada rezeki lebih, boleh juga sih beli buku-buku supportingnya. Entah itu langsung buku test TOEFL-nya atau via PDF atau online juga nggak apa-apa. Tapi ini jadikan sebagai supporting ya, jangan sampai nanti kuliahnya jadi terganggu. Misal, wah karena pagi, siang, sore, malam belajar bahasa Inggris, ya nggak apa-apa sih. Kalau pas liburan ya, tapi kalau pas lagi ada tugas kuliah, you have to focus on your own studies. Itu paling penting. Itu paling. Mudah-mudahan Hana sama Arung boleh bantu kalau ada pengalaman. aku juga nggak apa sih, baru berapa, udah lama sih aku nggak itu juga masih. Berapa pernah tes pretest atau trialnya? Aku Kak Hana? 540 Kak. Wah, itu sih udah bekal luar biasa tuh. Ya, Tuh, tapi berarti nanti kayak Printari belajar sama Hana ya. aku masih Tips-tipsnya. kayak takut gitu Kak, kayak nanti di tes selanjutnya malah turun gitu sih. Ya turun nggak apa-apa sih, karena kan kita Inggris itu bukan our native language ya, bukan our first language. Jadi kalau nggak dipakai bakal turun gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bisa terus di-upgrade lagi. Mudah-mudahan bisa saya pertahankan. Mudah-mudahan menjawab ya Printari, dan semangat juga untuk belajar TOEFL-nya. Oke teman-teman, ini masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Kalau boleh menambahkan, pengen sharing juga sih untuk Nah, terkait silakan nih. yang belajar bahasa Inggris. Ya, silakan. Kalau misalnya sih aku sih kayak belajar bahasa Inggris itu yang paling enaknya sih aku kan kayak belajar terhadap segala hal sih gitu. Aku kayak selalu memprioritaskan belajar yang asik, menyenangkan, dan langsung aplikatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya anggaplah kayak aku sekarang teknik informatika, aku kayak belajar suatu hal ini, aku kayak nggak mau langsung mentok belajar sini aja, abis itu ntar udah belakangan gitu. Aku selalu usahain belajar, abis itu cobalah bikin sesuatu gitu. Tiba-tiba kayak jadi bisa lebih dalam dan bisa lebih kena gitu kan gimana feel-nya. Nah, kalau misalnya aku terkhusus di bahasa Inggris, aku tuh selalu belajar sambil nonton atau belajar sambil main gitu. Itu buat bikin seneng aja gitu kan. Jadi kayak aku hati udah seneng, hati udah relax, terus kayak dapat hal-hal yang mungkin kata-kata baru. Oh ya udah, mungkin ada 1 atau 2 kata yang nggak ketahuan, ya udah masukin Google Translate. Gak apalah pause gamenya gitu, atau gak apalah pause videonya atau filmnya gitu. Terus itu kayak repetitif aja gitu. Ya. Terus ya itu sih, sama yang paling enaknya itu adalah mencari sesuatu yang mungkin sifatnya menantang gitu. Kayak kita tuh sebagai manusia itu kayak cukup kompetitif gitu kan. Kayak melihat sesuatu, ada yang kita bisa kayak bersaing dengan orang lain. Ada orang-orang yang kayak berasa terpicu dan akan membara-bara. Ada juga yang mungkin bakalan overwhelmed gitu kan. Tapi paling enaknya itu kayak ngelihat ini tuh sebagai sesuatu ajang untuk mengukur diri gitu kan. Jadi kayak mengukur diri itu bisa dengan ya udah kayak mengikuti sesuatu hal yang meningkatkan jiwa kompetitif kita. Walaupun jangan terlalu banyak juga, sesekali juga santai gitu kan. Kayak jangan menganggap segalanya itu sebagai hal yang kompetitif gitu. Nah, kalau misalnya aku demennya, aku gak demen sih aslinya itu. Aku kayak awalnya aku di SMA gitu, aku diperkenalin sama kakak kelas gitu, sama eskul debat bahasa Inggris gitu. Dan itu aku yakin pas aku pertama kali masuk itu sangat-sangat jelek. Itu bahkan aku ngomong 30 detik pakai bahasa Inggris aja itu udah latah-latah gak jelas gitu. Tapi ya itu sih, hanya karena ini itu ada sesuatu yang cukup menarik. I mean, pas aku di SMA itu aku jurusannya IPA, tapi pas debat bahasa Inggris itu dia tuh materinya sangat sosial Waduh, banget. hukum lah ya. Ya kayak ada materi-materi hubungan internasional, terus ekonomi internasional, terus kayak ini. Jadi kepacu untuk belajar, kepacu untuk mengenal kata-kata baru. Nah, alhamdulillah sekarang entah mengapa kayak aku mau ngomong bahasa Inggris saja kayak it could just go as swiftly as Wah, like you have to practice and perform. Yeah. Right now. Yeah, like no most part of it, like I need to how to say, like I just talk what I had in mind, and then it just goes swiftly as the time pass on, because it's suddenly that everything that I have in my head just going straight into my head because of the experience that I've experienced before gitu. Good. Outstanding. Ya, itu sih.
Nah, jadi itu sih mungkin kayak tips juga untuk hal-hal lain, nggak terbatas ke bahasa Inggris, ke semua hal. Belajarlah sesuatu dengan cara yang menurutmu paling menyenangkan. Kalau misalnya aku paling menyenangkan mungkin kalau aku secara audiovisual gitu kan. Aku mendengarkan musik. Aku mungkin belajar sambil mendengarkan musik, atau aku mungkin belajar lewat video gitu. I mean, tidak semua orang itu memiliki afinitas terhadap belajar yang sama. Mungkin ada orang yang mungkin suka baca buku kan. Oke, itu their way gitu. Ada juga orang yang lebih ke video gitu. Oh, that's their way juga. Ada juga yang lebih suka ke arah diskusi gitu kan. Nah, itu jadi kayak itu semua orang itu punya arahnya masing-masing, dan itu kembali ke kalian untuk mengenal diri kalian lebih dalam. Jadi kenali diri kalian terlebih dahulu untuk bisa membuat suatu strategi agar bisa memperlancar apapun yang akan kalian lakukan ke depannya. Wah, cool. Gimana Hana? Komennya Hana? Mungkin sudah diwakili semua sama Arungnya. Ya. Baik, mungkin ini sudah 11 lebih sih. Sudah ini juga sudah mengakhiri sesi tanya jawab kita. Kita mungkin bisa melanjutkan ke sesi lanjutan, yaitu closing statement dari Kak Iswandi Bana. Dipersilakan kepada Kakak. Ya, terima kasih banyak Hana, moderator kita di hari ini. Juga terima kasih buat Arung, teman-teman dari Pegoship, dan seluruh partisipan ya, peserta. Thank you, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu media pemicu buat teman-teman adik-adik untuk terus bergerak, untuk terus mengupgrade diri, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Be the best version of yourself. Jadi kalau tahun 2020 kita sudah mengalami banyak ups and down, di tahun ini apa salahnya sih kita coba mengupgrade sedikit saja, pelan-pelan, atau bahkan lebih banyak lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apapun itu, mau studinya, mau keluarganya, mau kondisi untuk masyarakat, atau bahkan impian-impian besar di tahun-tahun depan. Beasiswa kah, atau ke luar negeri, atau S2, dan lain-lain. Yang kedua, jangan lupa juga untuk menjadi sesuatu yang valuable buat orang lain. Tidak harus yang outstanding, tapi minimal ada sesuatu yang kita bisa berikan buat orang lain atau buat masyarakat. Dan terakhir, jangan juga pernah menyerah untuk mencapai impian yang pengen kita impikan. Asal itu baik, terus dikejar. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan. Itu saja mungkin teman-teman dari Pegoship, Hana dan Arung. Dan yang sudah tadi kontribusi, sudah chatboxan tadi, yang sudah nulis, kenalan juga, dan juga sudah berbagi. Thank you. Wishing you all the best. Ketemu nanti di hari yang lebih baik bersama saya, Iswandi Bana. Thank you, Hana. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iswandi Bana atas pemaparannya serta waktunya yang telah diberikan kepada kami semua tim Pegoship dan juga teman-teman penerima manfaat Pegoship batch 1. Mungkin sebelum kita benar-benar berpisah pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bisa dibantu ya sama Mas Galeh. Oke, aku remove dulu ya spotlight-nya, Kakak. Oke. Teman-teman semua bisa untuk on cam ya. Apakah masih ada yang ditunggu untuk on cam, teman-teman. Masih ada beberapa yang belum on cam. Oke, mungkin bisa diberi aba-aba ya. Gimana Mas Galeh? Udah siap, Mas? Oke. Oke. On cam semua ya. Ya. Satu, 2, 3. Oke, bentar. Bentar, tahan. 1. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Thank you, Terima Galeh. kasih Terima kasih banyak.
Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Iswandibana atas sesinya, sesi Pegoship Talk episode 1 ini. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan secara virtual kepada kakaknya. Terima kasih, sehat selalu Kak Iswandibana. Thank you ya, saya pamit ya. Iya, Kakak. Thank you Hana. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mungkin sebelum penutupan ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu ya. Nah, tadi teman-teman telah mengisi link pretest ya. Nah, setelah pretest ada yang namanya post-test. Jadi, dilakukan sebagai perbandingan nih, apakah sesi ini berefek terhadap wawasan teman-teman. Oleh karena itu, kami menghimbau teman-teman untuk mengisi link post-test yang akan diberikan oleh kakak panitia dari PJ Kurikulum. Untuk Jessica dan Wina, apakah bisa di-share? Udah di grup. Oh iya, udah di grup ya. Mungkin aku bisa bantu baca juga. Oh iya, untuk ininya, post-testnya, sudah ada linknya ya teman-teman. Dan waktu pengerjaannya paling lama 3 jam setelah selesainya sesi seminar. Jadi sekitar jam 11 tambah 3, dan jam berapa? Jam 12, sebelum jam 3 ya, untuk batas teman-teman untuk mengerjakannya. Nah, jadi jangan lupa untuk mengerjakan ya. Dan ini selain untuk kita juga, untuk tim Pegoship, ini juga untuk menentukan siapa yang nanti menjadi peserta terbaik, teman-teman. Jadi, untuk pertimbangannya juga dari pretest dan post-testnya, seperti itu. Dan apabila ada kesulitan untuk pengisian post-testnya, bisa dihubungin kakak di setiap kelompoknya ya, kakak pendampingnya. Ada aku, ada Arung, ada Vincent, Galeh, dan Kak Desi, Kak Kristi, dan juga Kak Wina, dan Kak Yesika, juga Kak Justina. Kakaknya mudah-mudahan bisa merespon teman-teman dengan secepat mungkin. Oke, mungkin bisa dilanjut. Slide-nya. Baik. Sesi demi sesi telah kita lalui bersama Kak Iswandibana untuk menjelaskan tentang cara mengatasi mental block, dan mudah-mudahan sesi yang telah kita lalui tersebut memberikan banyak manfaat kepada teman-teman juga dan juga kepada tim Pegoship, dan mudah-mudahan bisa diterapkan pada saat untuk mendaftarkan beasiswa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kehadiran teman-teman pada hari ini. Kami sangat mengapresiasinya, dan juga kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Saya Hana Salsabila Firdausi sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Terima kasih semuanya. Semangat semua. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilahkan kalau ingin live. Jangan lupa ya. Safe guys.